Pandemi masih belum berakhir. Tantangan demi tantangan kami hadapi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tahun ini menjadi bukti bahwa industri sektor keuangan terus berinovasi. Namun, kurangnya pemahaman dan cara bertransaksi yang aman membuat masyarakat mengalami kerugian finansial. Akibatnya, penipuan online, masalah penagihan kredit, card trapping, pencurian data pribadi, dan kejahatan sistem pembayaran lainnya marak terjadi. Melalui edukasi, konsultasi, fasilitasi, kami berharap mampu menyeimbangkan hubungan antara penyelenggara dengan konsumen, khususnya konsumen yang kurang berdaya. Kami terus menyebarluaskan informasi apabila konsumen mengalami masalah pembayaran dapat langsung mengadukannya kepada kami. Perlindungan konsumen sangat penting. Oleh sebab itu, kami berupaya meningkatkan pemahaman kepada stakeholder dan konsumen mengenai fitur, manfaat, risiko produk dalam bertransaksi, dan perluasan inklusi keuangan. Kami ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat agar mereka merasa aman saat menggunakan produk dan jasa dari penyelenggara yang telah mendapat izin dari otoritas terkait. Memang digitalisasi itu mendorong maraknya penawaran investasi yang semakin kompleks dan ditawarkan melalui platform digital. Saya percaya bahwa digitalisasi ini akan membantu masyarakat meningkatkan cuan utamanya dan juga mendukung pemulihan ekonomi ya, khususnya di Jakarta. Dan saya yakin kita nggak bisa sendiri. Jadi sinergi semua otoritas baik BI, OJK, industri, perbankan, fintech, masyarakat semuanya sangat diperlukan untuk mendukung digitalisasi ini. Investasi berperan penting dalam upaya pemulihan ekonomi di Indonesia di tengah pandemi. Tapi masyarakat harus mengetahui kemampuan dan kebutuhannya terlebih dahulu sebelum memulainya. Maka dari itu, kami membantu membuka literasi masyarakat terkait investasi agar masyarakat paham tujuan penanaman modal secara bijak. Masih banyak masyarakat yang dikenakan surcharge atau biaya tambahan namun tidak melakukan pengaduan. Padahal surcharge dengan kartu kredit atau debit dilarang dan diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Melalui cerita perlindungan konsumen edisi surcharge, kami mengedukasi konsumen agar melakukan pengaduan kepada kami apabila mengalami kejadian ini. Intinya toko dilarang membebankan tambahan biaya kepada konsumen yang melakukan bayaran secara non-tunai. Tak ada bosannya bagi kami untuk menghimbau konsumen agar selalu menjaga keamanan data pribadi. Melalui cerita perlindungan konsumen edisi menjaga data pribadi, kami mengedukasi konsumen agar tak sembarangan menyebarkan data pribadinya. Penyelenggara jasa pembayaran juga diingatkan untuk tidak memberikan data konsumen kepada pihak lain. Data pribadi itu tentunya sangat penting. Ini artinya data pribadi perbankan kan, transaksi perbankan sangat penting. Karena data-data itu ibaratnya itu adalah sebuah kunci rumah. Jadi kalau kita memberikan kunci rumah kita kepada orang lain yang tidak berwenang, yang tidak bertanggung jawab, ya sudah deh, rumah kita bisa dicuri, dimasukin maling, seperti itu. Jadi sangat penting. Tindak kejahatan dengan memanipulasi psikologis konsumen, baik itu secara offline atau online, harus diwaspadai. Sebab pelaku mencoba merampas data konsumen demi meraup keuntungan. Melalui cerita perlindungan konsumen edisi social engineering, kami mengedukasi konsumen agar selalu melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menerima pesan dari orang asing. Nah, tekat ini mungkin pesan kepada anak Jakarta, setiap kita menerima pesan email atau ke WhatsApp atau telepon, pastikan bahwa itu adalah dari sumber yang terpercaya. Tahun ini, kami paling banyak menerima pengaduan terkait masalah penagihan kredit. Meskipun penyelenggara diperbolehkan menagih pinjaman kepada konsumen, namun terdapat etika yang harus dipatuhi. Melalui cerita perlindungan konsumen edisi etika penagihan, kami mengedukasi konsumen agar bijak saat melakukan pinjaman. Selain itu, penyelenggara juga dihimbau agar tidak semena-mena saat menagih hutang kepada konsumen.
tidak boleh melakukan penagihan yang melanggar norma kepatuhan, kesopanan dan kesusilaan tadi. Transaksi memang sudah serba online. Namun, bukan berarti transaksi offline di mesin ATM atau EDC dihiraukan keamanannya. Melalui cerita perlindungan konsumen edisi transaksi di ATM dan EDC, kami memberikan tips saat konsumen bertransaksi menggunakan kartunya. Simpen ini nomor kontak resmi bank. Sebetulnya ada di balik kartu ya salah satunya, tapi simpen di phonebook kita. Dompet elektronik sedang berkembang pesat di Indonesia. Kehadirannya benar-benar memudahkan masyarakat saat bertransaksi, mulai dari belanja dan membayar tagihan lainnya. Melalui cerita perlindungan konsumen edisi dompet elektronik, kami mengingatkan para penyelenggara untuk menjalankan perlindungan dan menjaga keamanan data konsumen. Karena ini sangat penting banget, itu penyelenggara juga wajib nih menangani dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen. Perkembangan transaksi digital ternyata juga membuka celah para pelaku kejahatan menjalankan aksinya. Berbagai cara kami lakukan untuk terus memberikan pemahaman kepada konsumen akan pentingnya keamanan bertransaksi, khususnya di era yang serba digital seperti saat ini. Sebagai tim perlindungan konsumen, kami bertekad untuk terus menerima dan menangani pengaduan konsumen dengan harapan mendorong pertumbuhan inovasi industri keuangan.